Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Lukman Hakim, Market Analyst Esandar Artamas Berjangka. Selamat sore Pak Lukman. Selamat sore Mbak. Pak Lukman, kalau kita lihat seperti apa volume transaksi komoditas hari ini Pak Lukman? Ya, untuk volume transaksi perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta hari ini hampir semua komoditas mengalami kenaikan kecuali emas itu sendiri. Kopi Arabica volume transaksinya naik dari 552 lot menjadi 831 lot. Sementara harga kopi Arabica sendiri juga naik 500 perak dari 68.800 menjadi 69.300. Olin juga mengalami kenaikan volume perdagangan dari yang hanya 90 lot menjadi 3.500, di mana harga naik 50 perak menjadi 10.900 dari sebelumnya 10.850. Nah, harga emas sendiri ini emas yang mengalami penurunan volume, di mana harga hari ini emas naik 17.350 menjadi 934.000 dari sebelumnya harga di 916.650 seperti itu. Volume untuk perdagangan emas mengalami penurunan dari sebelumnya 1.934 lot menjadi hanya 594 lot. Sementara untuk perdagangan local London, volumenya juga mengalami penurunan dari 3.521 menjadi dari yang sebelumnya 18.082 menjadi 3.500 lot saja. Sementara harga emas local London sampai siang ini mengalami penurunan dari 1.953 menjadi hanya di kisaran 1.940-an. Demikian. Pak Lukman, apa yang membuat atau sentimen apa yang mempengaruhi baik itu volume dan juga harga emas untuk hari ini yang mengalami penurunan? Ya, kalau untuk komoditi secara umum dia mengalami kenaikan harga dan volume itu karena di Amerika Serikat itu sendiri. Karena melemahnya dolar akan memberikan dorongan kemampuan daya beli bagi para investor untuk melakukan transaksi di komoditas. Nah, sayangnya untuk emas sendiri dia tidak bisa mengikuti komoditas yang lain untuk naik karena faktor penguatan yang terjadi di bursa saham Amerika Serikat, yaitu terjadi risk on di Wall Street sehingga baik emas dan dolar itu mengalami pelemahan. Demikian. Oke, berarti kalau kita lihat mungkin seberapa besarkah pengaruhnya juga dari kita tahu harga minyak dan tadi juga dolar yang hari ini mengalami pelemahan. Anda lihat ini yang menjadi salah satu katalis negatif atau sentimen negatif yang membuat harga emas turunkah? Seperti itu Pak Lukman? Iya, katalisnya memang kurang lebih semua berpusat kepada dolar Amerika Serikat, di mana dolar Amerika Serikat sangat tertekan, Pak, dengan khususnya saat ini dengan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Makanya harap sekali bahwa dalam pertemuan di Jackson Hole nanti Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell bisa memberikan sedikit gambaran mengenai kebijakan moneter yang akan ditempuh oleh Bank Sentral di masa yang akan datang. Nah, ini akan menjadi sentimen yang paling krusial bagi pasar dalam pekan ini. Demikian, Pak. Baik, kalau terkait dengan ekspektasi pasar dari pidato Jerome Powell di simposium Jackson Hole sendiri akan seperti apa, Pak? Ya, pasar berharap Bank Sentral Amerika Serikat itu mau mengubah kebijakan moneternya, di mana inflasi yang sebelumnya dianggap pasar itu begitu-begitu saja, diharapkan bisa melaju kencang, naik, itu sehingga dolar Amerika Serikat bisa menguat seperti itu. Nah, sayangnya sampai saat ini Jerome Powell sendiri masih mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat belum akan menaikkan suku bunga dan memilih kebijakan suku bunga yang rendah ini setidaknya sampai tahun 2022. Karena pertimbangan dari Bank Sentral itu bahwa perekonomian Amerika Serikat sebetulnya masih terkendang oleh virus corona. Jadi untuk pemulihan mereka membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang sebelumnya diperkirakan, dan semakin lama Bank Sentral Amerika Serikat mengulur kebijakan suku bunga yang rendah ini akan membebani dolar Amerika Serikat
sehingga komoditas-komoditas itu punya peluang untuk naik lebih lanjut di masa yang akan datang. Demikian, Pak. Baik, terakhir Pak Lukman, saran dari Anda tentunya bagi pelaku pasar untuk pekan ini seperti apa? Ya, untuk pekan ini sih yang paling tepat adalah wait and see ya. Sambil menunggu Jackson Hole ini benar-benar memberikan sinyal apakah Jerome Powell itu memberikan nada speech yang bersifat dovish atau yang bersifat agresif seperti itu. Jadi lebih bijaksana bagi para pelaku pasar untuk menunggu sambil mengutip beberapa data ekonomi yang penting dalam beberapa hari ini, misalnya klaim pengangguran Amerika Serikat, PDB, nah seperti itu. Tapi yang pasti adalah lebih baik wait and see. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Pak Lukman. Pemirsa, Lukman Hakim, Market Analysis Esandar Artamas Berjangka.